Ya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengingatkan kembali penanganan perkara terkait mantan Jampitsus Febri Adriansyah harus berjalan sesuai kaidah hukum tanpa mengabaikan prinsip transparansi dan juga keadilan. Nah, Yusril itu juga yakin Presiden Prabowo menaruh perhatian dan sudah mengambil langkah tepat walaupun agak sedikit diam-diam ya, Priska. Nah, kita simak pernyataan Yusril Iza Mahendra. Dari kejaksaan memang diperlukan satu sikap ekstra hati-hati, dan ketika para jaksa yang sekarang ini menerima pelimpahan untuk menangani perkara ini, untuk melakukan penyidikan lanjutan setelah ditetapkan sebagai tersangka, tetap harus memegang teguh kaidah-kaidah hukum terkait dengan penegakan hukum di bidang korupsi itu untuk membangun kepercayaan seluruh lapisan masyarakat kita. Saya berkeyakinan bahwa Presiden sangat concern dengan persoalan ini dan beliau sudah mengambil satu langkah yang tepat menurut saya, memanggil pimpinan Polri, pimpinan Kejaksaan dan melimpahkan ke Kejaksaan walaupun mungkin ada perbedaan pendapat di kalangan aktivis hukum, para lawyers, para LSM, pegiat anti korupsi, akademisi mengenai pelimpahan ini. Tapi kita terima saja. Memang itu ada kemungkinan untuk dilimpahkan satu penyidikan kepada pihak yang juga berwenang. Sementara itu pemirsa, ex-Menko Polhukam Mahfud MD berpendapat bahwa ex-Jampitsus Febri Adriansyah bisa menang dalam pra-peradilan karena penetapan status yang dilakukan tidak melalui proses pemeriksaan. Menjawab sintilan Mahfud MD, Komisi 3 DPR siap undang Mahfud MD untuk mendengar pandangannya. Sentil dong. Di Polri ini, maka tersangka Febri Adriansyah bisa mengajukan pra-peradilan dan mungkin saja menang. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD menemukan celah hukum dalam kasus Febri Adriansyah. Mahfud menilai yang dilakukan Polri ke Kejaksaan Agung merupakan pengalihan dan mekanisme ini tidak dikenal dalam hukum acara pidana. Tak hanya satu, Mahfud juga menyebut ada 3 skenario yang mungkin terjadi dalam kasus ini. Tersangka Febri Adriansyah bisa mengajukan pra-peradilan dan mungkin saja menang karena dia dijadikan tersangka tanpa diperiksa lebih dulu, kemudian kasusnya dialihkan ke kejaksaan, bukan dilimpahkan. Kalau dilimpahkan itu secara hukum benar, tapi harus diperiksa dulu. Yang kedua, mungkin saja Febri tidak mengajukan pra-peradilan, tetapi kejaksaan sengaja memperlambat kelanjutan penyidikan, bahkan bisa mementahkan beberapa bagiannya, sehingga masalahnya terlokalisir pada tersangka yang sudah ada tanpa boleh merambah ke yang lebih atas, atau tanpa boleh merambah ke pelaku-pelaku lain yang mungkin juga ikut terlibat. 3, bisa saja kasus ini diambangkan untuk pada akhirnya dideponer. Menjawab kecemasan Mahfud MD, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menjelaskan soal penyerahan kasus Febri ke Kejaksaan Agung. Komisi 3 DPR berencana mendengar langsung masukan dari Mahfud MD terkait kasus yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Termasuk masukan dari Pak Mahfud. Apakah sudah sesuai dengan KUHAP atau belum? Ya, kalau menurut Pak Mahfud belum sesuai dengan KUHAP, ya mungkin kami juga akan undang Pak Mahfud. Ya, kami akan dengar pendapat beliau. Itu bukan pelimpahan sebagaimana rangkaian hukum acara pidana dari penyidik ke penuntut. Ya, itu bukan, itu penyerahan penanganan perkara dari institusi namanya polisi, Polri, Bareskrim Kortas ke institusi lain, kejaksaan. Kita soal melanggar nggak melanggar KUHAP, kita tunggu masukan. Selain mengungkapkan celah kasus yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah, Mahfud MD juga menilai hukuman yang pantas untuk Febri adalah mati atau penjara seumur hidup jika memang terbukti bersalah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, hubungan antara dua lembaga penegak hukum di Indonesia, Kepolisian dan Kejagung kembali menjadi sorotan. Kerap dinilai harmonis di permukaan, sejarah mencatat sejumlah gesekan hebat pernah terjadi di antara kedua institusi.
Perseteruan Polri dan Kejagung sempat menyita perhatian publik pada April 2013. Saat itu, tim eksekutor Kejaksaan Agung mendatangi kediaman mantan Kepala Bareskrim Polri, Komjen Purnawirawan Susno Duaji di Bandung, Jawa Barat, untuk mengeksekusi putusan ingkrah kasus korupsi. Namun, eksekusi tersebut berujung kegagalan dramatis. Susno menolak dieksekusi dan mendapat perlindungan ketat dari sejumlah anggota Provos Polda Jabar. Blokade personal Polri memaksa tim eksekutor Korps Adiaksa mundur demi menghindari bentrokan fisik, memicu polemik hukum tata negara yang panas di masanya. 11 tahun berselang, bara dalam sekam kembali menyala pada Mei 2024. Sebuah insiden mengejutkan terjadi di sebuah restoran di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus Febri Adriansah, diduga dikuntit oleh anggota Detasemen Khusus Densus 88 Anti Teror Polri. Seorang anggota Densus sempat tertangkap basah saat memata-matai Febri. Insiden ini terjadi di tengah langkah agresif Kejagung yang sedang mengusut mega korupsi tata niaga komoditas timah yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Tensi kedua lembaga kembali meruncing ketika jajaran penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya bergerak melakukan penggeledahan masif di belasan tempat. Dalam penggeledahan, polisi menyita lebih dari 1,5 triliun rupiah uang tunai dan 74 kg emas batangan. Tempat-tempat yang digeledah disinyalir memiliki keterkaitan dengan Jampitsus. Langkah kepolisian ini disebut-sebut bertalian dengan pengembangan hasil penyelidikan 3 kasus dugaan korupsi besar, yakni tata kelola batubara di PLN, skandal Asabri, hingga proyek di Krakatau Steel. Publik menilai manuver ini sebagai aksi saling kunci antar lembaga. Pemirsa, DPR RI membantah isu yang menyebut bahwa lembaganya menolak pembahasan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Wakil Ketua DPR Saan Mustafa menyatakan DPR targetkan RUU perampasan aset akan rampung dan disahkan pada tahun ini. Tanggal 31 Desember masih tahun ini kan ya? Masih ada jam waktu. 12 malam ya? 6 bulan lagi, kurang lebih. Iya, 5 bulan lebih. Oke, kita tunggu. Perlu kami sampaikan bahwa isu yang beredar di masyarakat itu tidak benar, bahwa DPR menolak terkait dengan pembahasan RUU perampasan aset. Sampai hari ini DPR terus melakukan pembahasan terkait dengan RUU perampasan aset, khususnya di Komisi 3, dengan melakukan berbagai RDPU maupun public hearing yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI terkait dengan masukan-masukan dari berbagai pihak, terutama stakeholder yang terkait dengan RUU tersebut. Seperti kemarin Komisi 3 melakukan RDPU itu dengan Pradi dan yang lain-lain. Jadi sekali lagi RUU perampasan aset ini dalam proses pembahasan di DPR melalui Komisi 3 DPR RI. Dan itu juga masuk dalam daftar prolegnas prioritas 2026 ini. Pemirsa, tidak hanya ke Kejaksaan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama jajaran juga melakukan silaturahmi dengan Panglima TNI. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama jajaran pejabat utama Mabes Polri melakukan silaturahmi dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Kedatangan Kapolri disambut langsung Panglima TNI didampingi Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita bersama dengan para kepala staf angkatan. Dalam sambutannya, kedua instansi ini bersepakat meneruskan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menekankan soliditas TNI dan Polri sebagai pilar utama menjaga kedaulatan bangsa.